Hmm. Podcast siswa legacy mahasiswa. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Sukota, siswa dari Podcast Komunitas Maluku, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mikrobiologi, materi pertama sampai materi pertama. Lanjut dengan materi pertama, yaitu tentang sebutkan dan jelaskan jenis-jenis PCR. Prinsip PCR, komponen yang dibutuhkan PCR dengan tahapan prosedur pemeriksaan. Yang pertama, prinsip PCR. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan nama saya Mutiara Sukota, mahasiswa Poltekkes Komunitas Maluku dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya menjelaskan tentang tugas mikrobiologi. Materi pertama sampai materi ketiga. Mulai dengan materi pertama, yaitu tentang menjelaskan jenis-jenis PCR, prinsip PCR, PCR dengan tahapan prosedur pemeriksaan. Yang pertama ada prinsip PCR. Proses kerja PCR hampir sama dengan proses replikasi DNA di dalam tubuh. Replikasi DNA merupakan suatu proses fisiologi yang digunakan oleh sel tubuh untuk menduplikasikan genetik sebelum pembuahan sel. Adapun faktor-faktor komponen yang menentukan keberhasilan PCR ada beberapa di antaranya, yaitu ada deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, larutan stok DNTP sedemikian dengan menyebabkan terlebih dahulu menjadi tahap uji termal sebelum penelitian. Yang kedua ada primer konsentrasi primer yang menggunakan rantai PCR berkisar 0,1 sampai 0,5 mikroliter. Dan yang selanjutnya ada DNA template. DNA template yang memiliki sebagian berkisar 100 lama sampai 100 nanometer. Selanjutnya ada pemeriksaan dengan gambar yang terdeteksi terdiri dari bahan garam dan kalsiumator. Dan yang terakhir ada jenis siklus dan prediksi. Dua parameter yang paling sering berubah adalah suhu ada jenis-jenis PCR, yaitu yang pertama ada quantitative PCR atau PCR, yang kedua adalah percentage option PCR, yang ketiga adalah mixed PCR, dan keempat adalah multiplex PCR, yang kelima ada infeksi PCR, dan keenam ada cluster PCR, yang ketujuh ada interferensi spesifik PCR atau ISSR, dan yang terakhir ada single specific primer PCR atau SSP PCR. Adapun materi selanjutnya tentang komponen-komponen PCR, definisi PCR, dan mekanisme kerja. Komponen adalah sembilan faktor proses PCR menggunakan alat diagnostik sebuah mesin yang memiliki kemampuan
berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekula teridentifikasi menjadi DNA angka tunggal. Dan yang kedua ada penguatan analin kriteria yang bergantung pada buffer, pH, konsentral, garam, dan molekuler DNA karbon. Dengan demikian, produk PCR dengan panjang 2000 pas merasa waktu menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perkembangan DNA. Oke, kita lanjut dengan metode ketiga, yaitu jelaskan tentang asid dan elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan. DNA mempunyai muatan negatif dan mempunyai rasio muatan atau massa yang konstan. Kita lanjut. Adapun penerapan cara pembuatannya dan cara pembuatan metodenya. Yang pertama, kapan pembuatan terdiri dari sebagai metode. Prinsip cara kerja ketika kita untuk pembuatan yang kedua sumur anti elektrofisik dan bahan kedua tipis dan tips dan ketiga alat pemanas keempat karena sumber arus selanjutnya ada agromesin, KE, PAE, IAX, dan HODI. Begitu ya. Kita lanjut dengan dengan cara penggunaan yang bisa terjadi, yakni diberi akun kecil. Yang pertama adalah sumber pada sumber kecil, yang kedua pembuatan untuk membuat dua tahap A yang belum besar dengan dosis 2 dosis dan 2 gram es pelarut PAE sama dengan dan kalau yang kedua itu dengan A yang belum besar ada dosis 2 dosis es pelarut TAE 98,5. Jadi di sini dijelaskan ada untuk yang belum besar dan juga ada untuk yang sudah besar. Bedanya yaitu kalau bom dipisah itu kita ambil ada 2% dan 2 gram tes pelarut PAE itu 98,5 untuk DNA yang sudah dipisah dosis itu sama atau 2% tadi begitu juga dengan TA nya cuma 98.
ada 8 tarikan yang akan dielektrolisis yaitu mengenai tambah gen rule 5 mikromiliter 1 kbp itu frekuensi. Setelah itu kalau untuk DNA yang setelah itu untuk DNA yang lanjut lagi untuk DNA yang sudah dipisah itu sama 3 hari yang DNA yang belum dipisah. Selanjutnya matikan sumber arus dan yang 11 keluarkan gel dari tangki gel biar tetap aman cahaya UV. Dan yang terakhir ambil dan pastikan hasil jelaskan pengetahuan pembuatan elektroforensik dan penggunaan yang masih terjadi. Sekian dari presentasi saya. Wabarakatuh. Sebelum saya menutup presentasinya, saya ingin menyampaikan pantun. Otot kawat tulang besi, dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.